Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 113/P tahun 2019, Indonesia memiliki 34 kementerian. Mereka ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Presiden wajib hukumnya mengawasi tugas seorang menteri. Layaknya di perusahaan, di mana seorang asisten yang membantu pemimpin dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Di Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuannya. Rakyat harus mendapatkan laba dari proses pemerintahan yang berjalan di negara ini. Namun, nyatanya, masih banyak problematika yang membuat rakyat bukan hanya dipajeki, tapi juga dikuliti oleh negara. Sebagian lain juga berpendapat bahwa pemerintahan telah menzolimi rakyatnya. Benarkah ini bukti bahwa presiden tak mampu mengawasi para menterinya? Henry Fayol mengemukakan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3-4 pengawas produksi. Jenderal Lan Hamilton, berdasarkan pengalaman militernya, mempunyai kesimpulan yang sama dengan Gray Chunas dan Urwig, bahwa otak rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam penanganan dari 3-6 otak manusia lainnya. Berdasarkan teori itu, lantas bagaimana realitanya di dalam pemerintahan Indonesia? Presiden memiliki 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Namun, dari 34 kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 3 berbunyi, kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan kata lain, 34 menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden, sementara Menko tidak memiliki kewenangan sebagai pengawas. Inilah yang kemudian menjadi celah mismanagement, sehingga tata kelola pemerintahan tidak dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pun tidak bisa tercapai. Ex-Kementan terbukti korupsi sebesar 44,5 miliar di saat nilai tukar petani melemah. Penipuan hingga kumpul kebo yang dilakukan PNS DJP terkuat di saat wajib pajak merasa diperas oleh negara. Presiden secara terang-terangan menciderai konstitusi di saat masyarakat masih mengantri viral agar keadilan ditegakkan, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, paribahasa yang tepat dalam mengungkapkan semrawutnya pemerintahan saat ini adalah lempar batu sembunyi tangan. Menteri yang ditunjuk untuk membantu urusan negara berdalih tidak tahu apa-apa, sementara presiden yang dimintai pertanggungjawaban hanya bisa menegur tanpa ada tindakan yang signifikan. Semua itu bukan hanya karena tidak ada pemisahan negara dan pemerintah, tetapi juga terjadi mismanagement dalam tata kelola pemerintahan. Jemawanya, para pejabat pajak, hedonisnya para pejabat pemerintahan, dan serakahnya pemimpin negara membuat rakyat tidak bisa lagi percaya. Tagar usut tuntas, mosi tidak percaya, no justice no viral, hanya dianggap sebagai tontonan semata. Indonesia kehilangan fokus kendalinya, sen kiri belok kanan, begitulah adanya. The founding father of Indonesia telah menentukan bahwa Indonesia sebaiknya belok kiri yang mengarah pada sosialisme. Namun, dalam perjalanannya justru sempat maju lurus start center hingga akhirnya banting setir ke kanan menuju kapitalisme. Berdasarkan teori yang ada, masalah ini terjadi karena adanya mismanagement sehingga menimbulkan celah adanya korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan lainnya.
jangankan mengawasi 34 orang, satu manusia menangani 3-6 otak manusia lainnya belum tentu mampu. Ditambah lagi, Presiden tidak lagi memiliki pengawas. MPR sudah kehilangan taringnya sejak UUD amandemen ketiga pada tahun 2001. Rakyat kehilangan mandatarisnya. Dengan kata lain, bukan pemerintah yang tunduk pada negara, justru sebaliknya. Rakyat dibuat tunduk oleh pemerintah dan negara tidak hadir untuk rakyat. Jika mismanajemen ini dibiarkan terus-menerus, maka masalah akan terus berulang dan justru akan semakin pelik. Belajar dari negara maju, Amerika Serikat hanya memiliki 14 menteri, Singapura memiliki 19 menteri, Swiss hanya memiliki 7 menteri, dan Jepang memiliki 19 menteri. Namun, mereka berhasil mencapai predikat negara maju. Lantas, mengapa Indonesia tidak demikian padahal kita mempunyai 34 menteri? Mahfud MD pernah angkat bicara terkait kekhawatirannya bahwa penambahan menteri bisa menjadi ladang baru korupsi. Berdasarkan teori span of control pun, Presiden pada akhirnya semakin tidak mampu dalam melakukan pengawasan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan komentar di bawah. And see you!